Welcome to Pod IAS, a monthly podcast by IAS LC Unut. Hai semuanya, kenalin aku Anabo sebagai DLD yang akan menjadi host dalam episode pertama Pod IAS di hari ini. Tapi aku nggak sendiri, aku ditemenin sama teman-teman Ece nih. Yuk kenalin diri masing-masing guys. Kita mulai aja kali ya dari LCD kita, dipersilahkan. Halo semuanya, halo Familias. Perkenalkan, aku Novan sebagai LCD atau Local Committee Director IAS LC Unut periode 2021-2022 nih. Oke, lalu aku, hai juga Anabo. Sebelumnya, nama aku Kina dari IAS LC Unut di sini, Eksekutif Sekretari periode 2021-2022. Oke deh, abis ini aku ya. Jadi, halo Familias, halo teman-teman semuanya. Kenalin, siapa sih yang nggak kenal aku? Semuanya kenal lah ya. Oke, aku Rahayu, selaku treasurer. Kalau yang nggak tahu berarti nggak pernah buka grup. Oke. Aku di sini sebagai bendahara, tau lah ya. Periode 2021, periode 2022. Salam kenal. Oke, hai Novan, Kina, dan Ayu. Halo, salam kenal semuanya. Kan Nah guys, teman-teman, kalau dilihat dari tamu-tamunya ini udah bisa ditebak ya, episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang jajaran EC di IAS LC Unut Rahagias untuk periode 2021-2022. Nah kenalnya ini bukan cuma nama, terus mukanya, jabatannya apa, tapi juga teman-teman bisa mengenal mereka melalui proker, job desk, dan hal-hal lainnya nih. TBL, takut banget loh. Aduh, kita bakal ditanya-tanya nih. ya kan biar pada tahu juga kan Ece-nya ngapain aja. Nah, ya bener tuh. Biar pada ada gambaran juga nih, teman-teman Familias semua kalau ntar mau nyalon di LCC berikutnya. Bener banget tuh. Nah, teman-teman pendengar semua, aku harapin buat dengerin sampai selesai ya, biar kita dapet informasi nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja Pod IAS dengan tema Get to Know About Executive Committee. Yeay! Stay tune ya. Oke, nih sebelum kita membahas lebih jauh nih pertanyaan-pertanyaan, aku pengen nanya dulu deh pertama. EC itu apa sih atau Executive Committee itu apa sih? Oke, aku mungkin coba jawab nih ya. Jadi EC itu merupakan singkatan dari Executive Committee atau kita biasa sebut itu kayak inti dari sebuah organisasi, guys. Jadi kayak pengurus inti. Jadi kalau dari kepengurusan itu kan mungkin ada steering committee, ada inti sama ada mungkin koordinator. Nah, kalau EC itu inti dari sebuah organisasi kepengurusannya. Nah, gitu guys, jawaban dari Novan. Jadi EC itu atau Executive Committee itu adalah inti dari organisasi. Nah, organisasi kita itu IAS gitu. Bener nggak teman-teman? Bener dong. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Kalau boleh di flashback dulu nih, teman-teman kemarin motivasinya apa buat daftar EC pas LCC kemarin tuh kira-kira apa? Coba boleh dikasih tahu nggak? Oke deh. Kayaknya aku mulai dulu deh, Kak. Oke, silahkan Ayu. Oke deh. Kalau kemarin aku waktu mau daftar jadi EC itu sebenarnya motivasi jadi treasurer tuh karena kemarin kan sempat jadi tresdep tuh pas periode yang lalu. Habis itu pengen naik kelas gitu, pengen upgrade kemampuan. Pengen naik jabatan lah ya. Pengen jadi treasurernya deh. Akhirnya ya gitu, daftar. Jadi dari Ayu tuh pengen naik kelas aja soalnya nggak mau stuck aja nih di kelas 1 gitu kali ya. Bener banget. Kalau dari Novan gimana Van kemarin motivasinya menjadi LCD? Oke, kalau motivasi dari aku sih apa ya? Kayaknya aku agak lupa juga sih motivasinya apa. Tapi yang seingatku yang utama tuh karena kemarin tuh aku udah sempat jadi EC duluan kan, yaitu jadi treasurer. Jadi aku mantan treasurer juga. Terus kayak banyak banget dukungan dari teman-teman IAS
kakak-kakak di IAS juga, kayak alumni-alumni IAS, buat ngedukung aku, buat next step nih, jadi EC lagi, tapi di jabatan yang berbeda, yaitu LCD. Jadi kurang lebih motivasinya itu sih, sama pastinya motivasi dari dalam diriku juga. Oh, jadi gitu guys. Jadi Noval tuh sebenarnya udah pernah jadi EC sebelumnya. Dia tuh pokoknya senior kita gitu loh. Udah tua nih, bisa dibilang juga ya. Waduh, tua banget nggak tuh? Gitu guys. Oke, itu dari Noval ya motivasinya. Kalau dari Kina gimana Kin? Motivasi jadi IS kemarin. Ya, kalau dari aku sendiri sebelumnya ada aja sih sebenarnya kan. Karena awalnya aku nggak ada niatan buat nyalon kan. Mau jadi masih anggota biasa aja. Tapi ada sedikit dukungan dari teman-teman dan juga motivasi yang lumayan intens ya dari IS sebelumnya itu. Jadi motivasi aja gitu. Lebih kayak ya udah aja. Gitu aja sih. Oh gitu, dari Kina. Jadi ada motivasi dari Kak Zade nih ya, sebagai IS kemarin, dorongan juga. Gitu. Oke, kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Kan teman-teman kemarin berarti sempat melewati LCC gitu kan. Nah, kemarin pas LCC itu gimana sih, ada struggle atau cerita apa gitu? Kira-kira aku mau denger dulu deh dari Ayu. Gimana Ayu, ada struggle nggak kemarin? Apa lancar jaya aja? Oke, baik. Kalau aku untungnya lancar jaya sih, Kak. Masih aman dari awal pendaftaran, nyiapin berkas dan lain-lainnya tuh masih aman. Cuman mungkin kalau cerita-cerita dikit ya. Kemarin itu, aduh, takut nih. Jangan ada yang ditiru ya. Semoga teman-teman yang denger jangan ditiru. Cuman pengen bagi cerita aja sih. Nah, jadi kemarin tuh pas LCC itu, jadi gini, aku tuh kan berhubung, kan di isolasi tuh, di ruangan tuh, di suatu room, di breakout room lah gitu. Habis itu, karena di undinya itu aku dapat nomor urut terakhir kan ya, kalau nggak salah sore tuh. Kan capek ya nunggu, abis itu kayak nggak ngapa-ngapain, jadinya kayak bosan, akhirnya ketiduran deh. Abis itu ternyata padahal aku udah nyiapin presentasi sebaik mungkin, cuman karena ketiduran kan, terus bangun-bangun tuh udah yang harus presentasi, jadi ya agak, gimana ya, agak panik gitu, terus agak ngeblank, terus kayak, ya gitu deh, agak kemana-mana gitu jadinya, gitu sih Kak. Oh gitu, wah parah banget sih Ayu. Aku sebagai ketua LCC ya, mohon maaf PO kemarin, aku rada-rada ini ya, rada-rada sakit hati. Soalnya panitia tuh udah menyiapkan games yang asik dan seru di breakout room, terus ditinggal tidur. Nah ini nih bisa di notes ya buat panitia LCC tahun ini. Dipastiin buat kandidatnya tuh tetap stay di room ya, di on cam biar nggak ada yang tidur gitu kali ya. Nah, Aduh, bener banget tuh. Ya aku sakit hati banget loh, aku sakit hati banget sumpah deh. Aku paniknya juga. Wah, Sakit. si Ayu parah nih berarti ya. Iya parah banget. Kalau dari Kina gimana, Kina, ada struggle nggak kemarin LCC? Untuk sebagian besar sih lancar ya, cuman waktu itu ada struggle-nya itu berapa di hari yang sama. Kebetulan kan aku panitia LCC juga nih ya, waktu itu jadi sekretaris inti, kemudian juga harus menyiapkan berkas-berkas untuk kegiatan, kemudian harus menyiapkan presentasi dan juga berkas pendaftarannya kan, jadi agak lumayan. Nah, ditambah lagi ada kegiatan dari organisasi lain itu, jadi agak sedikit berantakan aja awalnya, aman kok, lancar. Sama tambah waktu itu aku lagi kena COVID kan, jadi agak nggak fit gitu, jadi agak Iya, kasihan banget, bener, agak bengek ya. Iya, baru terbongkar. mana harus presentasi pakai masker di rumah gitu kan, pasti aduh kasihan banget, tapi Kina melewatinya dengan sangat baik ya kan. Terima kasih sekretarisku, ya ampun. Terus kita langsung next ke Novan aja. Kemarin gimana Van, ada struggle nggak pas LCC? BTW sebelum ngomongin struggle nih, kayaknya di pertanyaan sebelumnya tadi ada yang ketinggalan nih ditanyain ya. Berhubung host kita termasuk EC juga nih ya. Jadi aku mau nanya dulu nih sebelum lanjut ke struggle-nya aku pas LCC kemarin. BTW kalau dari Anabu sendiri, motivasinya apa sih mau jadi EC buat periode ini?
Waduh, ya ampun dibalikin ke host ya. Padahal tadi host udah Iya dong, berusaha kan semaksimal hostnya EC mungkin juga. untuk mengalihkan pembicaraan ya. Next pertanyaan gitu kan. Kalau aku motivasi menjadi EC kemarin banyak dorongan dari kakak-kakak alumni yang sekarang menjadi sisi LC ya. eh IAS gitu. Terus juga aku pengen naik kelas sama kayak Ayu karena udah 2 periode menjadi staff doang nih, jadi mau naik kelas menjadi DLD gitu. Tambah pengalaman juga sih sebenarnya teman-teman. Wih, mantep banget tuh, nambah pengalaman ya. Iya. Gimana Van? Kita next aja ya ke Oke pertanyaan deh, yang tadi. oke oke oke. Kita Jawab, balik jawab. lagi ke Iya, iya. next question yang tentang struggle tadi ya. Kalau dari aku sendiri, struggle-nya pas LCC kemarin sih sebenarnya lebih ke personal prepare ya. Jadi persiapan diriku sendiri pas nyiapin materi buat presentasi. Pokoknya nyiapin gimana caranya aku tuh presentasi sebaik mungkin biar nggak mengecewakan banyak pihak gitu. Mengingat posisi yang aku apply ini bukan posisi yang cemen-cemen nih, yaitu posisi LCD atau ketua. Jadi ya harus benar-benar disiapin dengan matang buat persiapan-persiapan uh, beberapa hari sebelum LCC itu. Gitu sih. Jadi itu agak bikin cukup stres sih buat nyiapin itu. Jadi gitu sih, Bo. Oh gitu. Jadi emang karena dilamar ke posisi LCD ya, posisi yang bukan kaleng-kaleng Iya. gitu ya. Jadi emang harus mempersiapkan niat, hati, batin semuanya deh pokoknya. Kita next pertanyaan selanjutnya apa gimana nih teman-teman? Jangan dulu dong. Oh jangan dulu. Kan host kita belum ditanya juga lagi. Aku pengen ditanya soalnya masa aku jawab sendiri tiba-tiba kan Iya. rada aneh gitu ya Oke, oke. sis. Ini nih gantian ya, aku nanya ya. Kalau dari Anabo, kemarin selaku PIC dari LCC nih ya, sekaligus kayak merangkap juga nih jadi peserta buat jadi EC presentasinya. Apa sih struggle-nya Anabo pas LCC kemarin? Oke, pengen banget ya ditanya ya ampun. Jadi kalau struggle aku itu kemarin aku adalah salah satu kandidat yang dicalonkan pas LCC ya guys. Jadi tidak mempersiapkan apa-apa, hanya mempersiapkan hati dan batin aja. PPT-nya juga hamil beberapa jam gitu ya baru dipersiapin. Jadi struggle-nya itu sih kayak rada rada kagok, rada tegang gitu, tapi berjalan dengan lancar presentasinya gitu. Terus juga abis itu kemarin aku jadi PO LCC dan mempersiapkan segala macam bentuk LCC yang dijalankan secara hybrid itu rada menguras emosi, tenaga, pikiran juga, tapi semuanya berjalan dengan lancar. Gitu dari aku. Wih, mantep banget nih ya. Berarti bisa multitasking banget nih. Iya udah bisa masuk dunia kerja ya, Wih, anjay. mantep. Aduh, aduh. Ya ampun. Mohon maaf ya guys. Terus abis itu ke pertanyaan selanjutnya. Mau nanya ke teman-teman semua, EC tuh ngapain aja sih? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan tugas dan juga apa ya, wewenang lah dari teman-teman EC sebagai LCD, IS, treasurer, dan aku sebagai DLD gitu. Mungkin kita mulai aja dari Kina. Silakan Kin. Oke, jadi tugas dari eksekutif sekretari itu yang pertama ya mengurus tentang administrasi kan karena aku sekretaris, tapi selain itu juga aku juga untuk LCD gitu dalam tugasnya gitu. Terus juga untuk komunikasi sama VGF dari IAS Indo, kemudian juga ada fungsi supervisi yang mana kan itu juga semua IC juga ada kan untuk kewajiban itu. Kemudian juga ada koordinasi sekretaris departemen ya, anak-anak aku lah. Terus kemudian aku juga kepo sih sama Nabu kalau di gimana ya tugasnya ya? Ya ampun, kita berdua kan hampir-hampir mirip ya tugasnya. Jadi kalau aku sebagai DLD, karena DLD itu kalau misalnya teman-teman di organisasi atau di inti gitu ya, bisa dibilang DLD itu adalah wakil. Jadi aku sebagai wakil membantu Novan sebagai LCD, kemudian juga
Aku bertanggung jawab untuk mengurus kebendaraan LC, jadi mengurus peruang-uangan gitu. Terus juga aku menjalin kerjasama juga dengan VDF, IAS Indo untuk pembuatan IAS Merch dan juga ID card buat member IUP 4 dan juga melakukan supervisi departemen. Nah, kebetulan aku supervisi departemennya di Departemen PRP dan HRD. Dan kemudian yang terakhir, tugas aku itu saling koordinasi dengan Ayu sebagai treasurer LC dan juga teman-teman Trasdep gitu. Kita next aja ke Nova nih, kayaknya LCD punya lebih banyak tanggung jawab nih kayaknya. Gimana, Van? Oke, kayaknya Nova sinyalnya ya. Kita ke Ayu dulu deh. Gimana, Oke. Yu? Kalau aku kan treasurer ya, bendahara ya, nggak jauh-jauh tuh dari masalah perduitan dan peruangan dan perkasan gitu ya. Jadi aku tugasku ya udah pasti mengelola kas bulanan. Jadi tiap bulan tuh kalau teman-teman sadar, aku selalu ngirim reminder tuh di grup tuh. Nah itu kas bulanan itu aku yang kelola. Jadi semua kas bulanan yang teman-teman bayarin yang ke Tresdep itu bakal dikelola sama aku. Kemudian selain itu juga aku juga mengelola proyek keuangan LC. Misalnya nanti bakal ada merchandise. Jadi teman-teman semua ditunggu ya dan dibeli ya, bakal bagus-bagus pokoknya barangnya. Kemudian saya bakal mengelola proyek keuangan juga, merapikan laporan keuangan LC dan juga menggerakkan serta mengordinir pengalian dana. Nah, pengalian dana itu bisa berupa merchandise kayak tadi, habis itu kayak misalnya kayak jual-jualan kayak gitu, ya kayak gitulah ya. Berhubungan sama perduitan lah ya. Sama udah pasti aku juga melakukan supervisi departemen, sama kayak Kak Anabo di PRP, aku juga di exchange juga. Kayak gitu sih, Kak. Oke, jadi Ayu nih bundahara kita nih sebenarnya guys. Jadi jangan macem-macem sama Ayu, ntar duitnya nggak keluar gitu kali ya. Pokoknya harus dibaik-baikin si Ayu nih, gitu. Ngeri. Kalau buat masalah sama Ayu ngeri. Terus abis itu kita ke Novan dulu deh, balik ke Novan, Van. Halo, gimana nih? Gimana tadi? Oke, udah masuk ya suaranya. Tugas dan tanggung jawab sebagai LCD yang mungkin berat atau gimana? Aduh, benernya nggak terlalu berat yang gimana-gimana sih guys. Kalau emang kita capable buat lakuin tugas-tugas itu ya pasti kita bisa lah. Jadi aku mau paparin dikit nih. Jadi tugas dan juga kewajiban sebagai LCD menurut PKO ya, Pedoman Kerja Organisasi. Jadi LCD itu tugasnya tuh menjalin komunikasi dengan LC lain, National Committee, Headquarter, maupun instansi lain. Terus juga mewakili LC ke forum nasional maupun internasional. Terus ada membentuk kepengurusan LC maupun merombak kepengurusan LC. Selanjutnya ada melakukan fungsi supervisi departemen di tingkat LC dan mengkoordinir kabinet IAS LC Unut di periode yang sekarang ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini karena tadi kita udah bahas organisasi, kayaknya teman-teman pendengar udah pada bosen dan juga udah pada pusing gitu ya. Kita ke ini aja. Aku mau nanya tentang first impression-nya teman-teman satu sama lain nih. Gimana sih mungkin Kina first impression-nya ke aku, ke Ayu, ke Nova tuh gimana? Terus Ayu juga sama, Novan juga sama, aku juga sama gitu. Mungkin aku mulai aja dari Kina. Gimana Kin, ada first impression kamu tentang kita tuh gimana? Harus aku banget nih yang pertama. Iya, soalnya Iya aku dong. pengen denger jawaban dari kamu. Gimana dong? Siapa dulu nih yang pertama? Abu kali ya? Oh, aku. Host nih yang duluan. Ya ampun. Ya, siapa yang harus ku bilang first impression-nya? Oh, iya tentang aku berarti ya. Oke, silakan. Nah, Bu nih, waktu kita pertama kali ketemu nih, semester berapa ya waktu itu ya? Semester 3 kali ya, waktu ke Pangsan. Iya. Kamu tapi kayaknya kamu inget sih, dia kan orangnya jutek banget gitu waktu itu. Tapi dia Jutek nggak ya. udah lama-lama. Walaupun kalau di chat itu emang agak-agak ya. Udah untuk kalau Novan sendiri,
kita udah kenalan dari zaman ospek sih karena kan kita kan juga tinggal sama-sama di Rusunawa kan ya. Sering naik sarba bareng juga. Kan ya? Iya nggak Iya Van? dong. Nah itu, si Nova ini ngeselin banget ya. Kayak tak tersentuh gitu. Dia nggak pernah nanya apa aku tahu. Ya, kasihan. Kan dulu masih introvert. Iya, introvertnya parah. Lanjut. Yang ketiga, nih paling kecil di antara kita. Udah nggak bocil lagi ya, udah 20 tahun sih ya. Iya, udah nggak bocil. Kayak Udah kepanjang. banget kayaknya ya bocil. Jadi bocil aktif banget. Terus juga mood maker di antara kita para mahasiswa jompo yang sudah kebanyakan Jompo banget nggak tuh? Aduh. terutama untuk aku yang pemalas itu kan agak sering bad mood. Udah mau denger nih dari Anabo, masa aku aja. Oh, jadi mau denger dari aku. Jadi bentar-bentar Ya aku dong. mau ini dari Kina dulu. Jadi kalau dari yang Kina bilang, first impression tentang aku itu jutek. Terus kalau Novan tidak tersentuh. Terus kalau Ayu itu bocil yang membawa mood booster gitu ya buat Kina gitu. Kalau mohon maaf, ini bocilnya aku ya di sini. Aku masih 19 tahun, yang lain udah 20-an, kepala dua nih ya. Takut tambah dewasa. Waduh. Takut tambah dewasa. Iya, 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 iya. Kalau dari aku, first impression aku mau ke Novan dulu deh. Jadi kalau ke Novan, itu sebenarnya aku udah mengenal Novan dari SDFFP gitu ya. Terus mengenalnya itu, kalau pertama kali ngeliat Novan tuh kayak kan pakai kacamata gitu ya. Jadi bikinnya tuh kayak cupu, culun, kayak gitu loh. Cupunya pakai caps lock kayak cupu gitu. Cupu, culun gitu. Agak Tapi ditekanin ya cupunya. iya. Terus ketemu selanjutnya di HRD First Gathering sama Kak Bayu dan kawan-kawan. Itu udah mengenal Novan meskipun belum yang deket banget gitu. Masih yang diem, masih yang ya cuman senyum-senyum tipis-tipis gitu. Terus abis itu semakin mengenal Novan eh, di periode sekarang makin kelihatan nggak tahu malunya gitu, makin kelihatan Waduh. extrovertnya juga. Dan ya kita berdua satu zodiak ya, jadi kurang lebih sifatnya tuh sama gitu. Kalau dari Iya aku ya, dong. Sudah Scorpio geng kita mah. Scorpio geng. Terus kayak Ranger. abis itu, terus abis itu kalau Kina itu jujur aja aku tidak ngeh waktu di Pangsan. Ketemu sama Kina aku nggak ngeh sebenarnya teman-teman, tapi aku kenal Kina itu mungkin dari LKMM, karena aku LKMM 2021 apa 2020 gitu, dan Kina itu adalah kakak ospek aku yang nanya-nanyain aku waktu LKMM kemarin gitu. Terus ya Kina mukanya yang datar, yang kayaknya pinter deh orang ini gitu. Mikirnya cuma datar, pinter gitu aja sih kalau Kina. Terus abis itu kalau Ayu ini sebenarnya aku tidak terlalu dekat sama Ayu karena Ayu P3 juga, dan aku kenal Ayu kerja bareng sebenarnya pertama kali di anniversary tahun kemarin. Itu juga nggak dekat sebenarnya, tapi Ayu karena dia PIC Games kemarin pas anniversary itu kayak ngeliat Ayu tuh kayaknya asik aja, meskipun kemarin tuh kayak so asik gitu, harus diasikin aja gitu, tapi kayaknya asik deh. Dan semakin mengenal Ayu kesini tuh ternyata orangnya receh, terus chatnya nggak bisa lepas dari emoticon yang banyak gitu kan. Ketemu sama orang yang nggak ada emoticon kayak aku tuh dia kaget gitu, padahal mah nggak, biasa aja gitu sih aku kalau impression aku untuk Ayu dan Kina dan Novan. Kita next aja ke Ayu, gimana first impression tentang para tua-tua ini, gimana yuk? Para tua-tua nggak tuh? Tapi aduh. Oke. Kalau aku first impression-nya mungkin ketiga-tiganya sama ya, kurang lebih ya, kayak tiga-tiganya tuh auranya tuh aura-aura yang nggak bisa dideketin gitu. Kayak aura pertama itu kayak aduh kok nggak berani ya, agak takut tuh pertama kali deket-deket. Auranya Cuma lebih ke Master Limbat kali ya.
Suara Master mistis ya. Libat, iya. Bacok sih. Nah, oke deh. Habis itu kalau pertama mungkin dari Kanovan dulu ya. Kalau Kanovan ketemu pertama kali karena aku kemarin Trasdep, jadi ketemunya pas Kanovan jadi treasurer. Iyalah, bapakku. Oke. Nah, jadi Waduh, anakku. sekarang kerja. Aduh, oke. Jadi kemarin tuh ngeliat Kanovan tuh ya gitu lah ya, kayak yang cool, yang berwibawa. Jadi akunya kayak, aduh nggak berani deket. Cuman ya makin apa namanya, makin berjalan, makin tengah-tengah periode gitu udah bisa makin akrab. Cuman meskipun ada rasa takut dikit, cuman ya gitulah berani akrab. Ternyata nggak semenakutkan itu. Oke, abis itu kalau Kak Anabo ya gitulah ya, nggak terlalu deket kemarin, baru deketnya pas udah jadi EC gitu. Cuman ya sama sih, kan Kak Anobo balas chatnya kayak gitu kan ya, kayak singkat, terus nggak ada emot. Terus aku kan anaknya yang gimana ya, pakai emot terus panjang-panjang, terus kayak kaget aja gitu. Cuman kok bisa ya chatnya kayak gini, pas ketemu tuh kayak yang ketawa gitu, yang ngelawak, kan agak aneh ya. Aku mau jujur guys, aku punya 2 kepribadian sebenarnya, mohon maaf. Waduh, bipolar ya sepertinya. Sering banget Enggak. Itu kayak mau makan orang, tapi pas ketemu real life tuh kayak pengen meluk orang, jadi kayak wow. Ya ampun. Terus tuh kalau Kak Kina nih paling bener, aku juga nggak baru deket pas udah jadi EC. Cuman yang paling membekas di ingatanku, karena aku panitia anniversary ya. Jadi kalau nggak salah Kak Kina tuh mendapat gelar staff paling galak gitu. Jadi pertama pertama di otakku tuh udah, orang ini galak, apalagi kerjanya di administrasi ya bakal harus sesuai peraturan banget gitu. Saya makin kesini agak nggak beda jauh sih, nggak beda jauh sama kepribadianku. Kak Kina ternyata suka ngelawak juga, makin kesini makin enjoy, makin bisa akrab kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi Ayu mungkin pernah punya pengalaman ini ya, negatif sama bagian administrasi kali ya. Jadi pas ngelihat Kina tuh kayak ya ampun gak bisa gitu. Iya, sudah kena mental juga sih. Iya. Bisa. Kenapa Kin? mental apa tuh? Kayaknya aku nggak pernah ngapa-ngapain. Fotonya nggak ada foto, kayak staff tergalak gitu. Aduh, takut deh. Ada apa nih? Ada apa sampai? Ayu kayak langsung tebel gitu loh, Kin. Takut banget loh gitu. Oke, kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Kita kembali lagi nih ke organisasi IAS kita. Teman-teman udah bekerja selama kurang lebih 4 bulan gitu ya. Nah, ekspektasi teman-teman tentang EC tuh udah terpenuhi selama beberapa bulan ini apa belum? Aku mau denger dulu deh dari Ayu sebagai treasurer gimana? Oke deh. Kalau dari aku, ekspektasiku sejauh ini udah tercapai sih Kak. Udah diekspektasikan bakal sibuk, udah diperkirakan bakal sibuk. Jadi aku juga kemarin udah menyiapkan mental, menyiapkan fisik, menyiapkan segala plan biar nggak gimana ya, biar bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Cuman makin kesini ada juga sih yang di luar dugaan. Ternyata yang diurus tuh nggak cuman itu aja. Ternyata banyak yang harus diurusin gitu. Cuman ya masih bisa tercover dengan baik lah. Oh gitu. Jadi itu ya guys jawaban dari Ayu gitu. Ada yang di luar dugaan tapi bisa diurusin. Terus kita next aja ke Novan, kira-kira Van sebagai LCD nih ekspektasinya gimana, udah terpenuhi apa belum? Ntar deh Kak, Kak Novan jawab, Kak Novan belum ngasih first impression ke kita deh. Oh belum ya? Ya ampun. Aduh, skip lagi nih ya. Iya, hostnya melewati LCD kita ya ampun. Aku dapet SP1 nih kayaknya. Waduh, ngeri banget dong. Oke, kita move dulu. Kita balik ke pertanyaan sebelumnya. Kira-kira first impression Novan buat aku, Kina, dan Ayu sebagai 3 Sri Kandi yang cantik-cantik ini gimana? Waduh, 3 Sri Kandi nggak tuh?
Jadi kalau Oke. masalah ekspektasi ke kalian bertiga sih, bener kalau dilihat emang kalian tuh bener-bener definisi tiga pribadi yang berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama cewek gitu kan ya, tapi kalian tuh punya keunikan masing-masing. Jadi ini kayak first impressionnya tuh beda-beda. Apalagi kalian bertiga tuh bisa dibilang tuh teman lama aku lah. Entah di kampus, entah di IAS yang periode-periode sebelumnya. Jadi ya kayak bukan orang baru lagi sih kalau masalah first impression zaman dulu. Aku mulai dari Kina nih ya. Kalau Kina tuh orangnya kayak bener-bener keren banget gitu loh. Apalagi dia sering speak up, sering orasi, mewakilin fakultas juga pas di student day kan. Wih kayak keren banget nih orang gitu kan. Kayak pinter banget gitu, pinter ngomong gitu. Terus kalau si Anabo, dia nih aku nggak inget ya kayak setauku si Anabo nih friendly aja gitu awal-awal. Apalagi kan kita udah sempat ketemu juga pas ospek di fakultas. Aku nggak ngelihat Anabo yang serem atau gimana gitu sih. Kayak ya udah aku ngeliat Anabo, wih kayak satu frekuensi aja nih. Ternyata kita emang sama-sama Scorpio Gang gitu kan ya, langsung Iya. nyambung juga gitu. Pas ngobrol bercanda juga nyambung. Terus kalau si Rahayu, dia kan mantan anakku di Tresdep kan ya. Mantan anak. Kan sekarang Parah. udah jadi treasurer. Oke. Jadi kalau dulu tuh aku lihat si Rahayu nih kayak bener-bener potensial banget gitu loh jadi staff gitu buat ngelanjutin jadi pengurus-pengurus di masa mendatang gitulah pokoknya. Kayak anaknya tuh penurut, terus rajin. Jadi setiap kerjaan tuh kayak dikoordinasiin ke dia tuh hasilnya pasti bagus gitu. Ya meskipun agak itu ya, agak kadang ada lolanya dikit tapi wajar lah. Mungkin agak takut juga sama aku ya, nggak tahu. Takut sih. Oh, gitu. Jadi kurang lebih gitu sih. Mm. Kayak gitu guys, jadi tadi first impression Novan tentang Kina yang pandai berpublic speaking, tentang aku yang kayaknya friendly gitu. Aku udah aku bilang sih aku punya dua kepribadian, ntar tiba-tiba aku kayak galak gitu, terus tiba-tiba ntar aku friendly gitu. Terus abis itu Ayu mantan anaknya Novan, yang aku highlightnya sih ke Lolanya ya. Lola, aku highlightnya ke situ. Oke, tadi kita sampai di ekspektasi ya, ke bagian Kina aja dulu deh. Tadi kan Novan baru jawab nih ke bagian Kina, ekspektasinya udah tercapai belum menjadi IS? Ekspektasi ya tentang kerjaan mungkin ya sebagai IS. Sebagian besar sudah sih, tapi memang ada beberapa yang tidak terduga yang di luar ekspektasi yang tiba-tiba muncul aja gitu, tugas-tugas yang mendadak gitu. Kemudian juga sesuatu yang harus kucapai dalam mendadak juga gitu kadang. Seperti itu aja sih. Tapi untuk sebagian besar walaupun masih Gitu. Oke, jadi untuk sebagian besar udah ekspektasinya. Kalau Kina presentasiin kira-kira berapa presentasinya? mungkin ada 78. 78 udah besar ya, mohon maaf. Oke, 78%. Tinggal beberapa bulan. Sesuai yang aku siapin aja sih. Sesuai yang kira-kira aja gitu. Gitu. Oke deh, Kina. Terus kita ke Nova nih sebagai LCD kemarin. Ekspektasinya tentang EC atau tentang LCD udah terpenuhi apa belum? Oke, jadi kalau masalah ngomongin ekspektasi selama jadi LCD di triwulan pertama ini sih, aku udah lumayan ngebayangin sih, dilihat juga dari pengalamanku jadi EC sebelumnya, ngelihat seorang Karen jadi LCD itu kayak gimana. Jadi ekspektasiku ya kurang lebih mirip-mirip kayak apa yang Karen lakuin di periode sebelumnya sih. Tapi ya namanya orang kan punya plus minusnya masing-masing ya. Mungkin aku nggak bisa 100% plek ketiplek gitu sama Karen ataupun sebagus Karen juga. Tapi aku berusaha sebaik mungkin lah
buat menjalankan tugas sebagai seorang LCD ini. Kurang lebih gitu sih. Oh gitu. Jadi Novan karena orang yang berkecimpung duluan ya di dunia per-Ecian ini, jadi dia udah punya gambaran gitu ya istilahnya. Begitu guys. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu selama menjadi EC beberapa bulan ini, pahit manisnya teman-teman menjadi EC, suka duka, sedih, senang menjadi EC tuh bisa diceritain gak? Jadi kita bisa curhat-curhat dulu nih. Aku mau dengar dari Kina dulu deh. Kin, gimana Kin? Kayaknya dari tadi aku dulu yang pertama ya, tapi nggak apa deh. Apa dulu nih? Pahit Iya, atau aku manis? kangen mendengar suaramu. Gimana dong? Ada ngeri banget. Apa dulu? Gimana Kin? Pahit manis menjadi IS deh. Pahitnya, yang pertama itu, aku nggak tahu sih ini bisa dibilang pahit atau enggak ya, tapi aku pikir ini bukan pahit karena pengalaman dengan orang lain ya, tapi lebih pahit diriku sendiri sih. Kayak kan beberapa bulan ini, bulan ini kegiatanku ini agak banyak kan. Jadi agak time managementku ini agak berantakan gitu, jadi agak ngerasa bersalah aja gitu. Kadang ada beberapa pekerjaan yang harus ditunda gitu kan. Masuk nggak tuh ya? Iya. Boleh. Itu Boleh mungkin lah. dukanya kali ya. Apa pahit nggak tahu deh. Pokoknya ini curhat-curhat aja. Kalau Terus untuk Kin ada lagi? dengan orang lain nggak ada sih, aman-aman aja sih. Di sini orang-orangnya juga asik-asik sih. Kemudian untuk manisnya nih, aku banyak ketemu dengan orang keren, banyak diskusi dengan orang keren, apalagi di IAS kan. Apalagi kemarin sekdepku juga keren-keren loh. Banyak motivasi juga dari teman-teman. Kalau ketemu kalian itu termasuk manis juga nggak sih? Ya ampun iya dong. Manis dong. Aduh, manis pahit gak ya? Asem sih kayaknya. Gitu, udah berarti dari Kina ketemu sama kita berarti manis ya masuknya ya. Iya Kan aja ada deh. Soalnya ada aku kan aku mineral. Ada manis-manisnya gitu. Aduh. Nanti Kita bukan jadi bawa endorse ya. brand ya. Iya. Mohon tolong untuk Leh Mineral ya. Endorse kita. Aduh. Terus, oke itu udah kita sudah mendengarkan pahit manis dari Kina. Kita ke Ayu nih, pahit manisnya menjadi treasurer mungkin kayaknya banyak di Ayu deh pahit manisnya nih. Oke. Kalau aku mulai dari yang manis-manis dulu lah ya. Manisnya itu karena bisa apa namanya? Bisa tahu, bisa nimbrung ke semua departemen gitu. Jadi ya aku mau kemana itu boleh gitu. Habis itu jadi bisa tahu perkembangan dari tiap departemen sama bisa lebih kenal juga dengan lebih banyak orang gitu. Habis itu pahitnya kan karena jabatannya EC agak bukan agak sih, emang gede gitu apa namanya jabatannya. Jadi selalu terlihat gitulah. Jadi agak merasa tertekan. Ini pahit nggak ya intinya kayak lah. Agak merasa tertekan karena semua kegiatanku tuh kayak diawasin gitu loh, kayak mau gini takut salah, nanti ada yang nilai gini-gini, udah bener nggak ya tindakanku, lebih ke kayak gitu sih, itu pahit ya gitu. Oke, itu sih Kak. Oh, terus kalau manisnya kira-kira ada nggak? Itu tadi, ketemu banyak orang, jadi bisa lihat siapa nih yang baru ya. Iya. Iya emang ketemu banyak orang sih ya. Kalau Kak Anamo gimana? Kita bareng tuh di finance team, gimana tuh? Iya ketemu yang baru ntar aku spill deh. Kalau aku pahit dan manis selama menjadi DLD beberapa bulan ini, sebenarnya nggak ada yang membuat aku pahit, sedih dan apa ya, nggak ada sih teman-teman sebenarnya, banyak yang manis aja sebenarnya kalau menjadi DLD sekarang karena semakin dekat juga buat sama teman-teman EC sekarang karena kemarin di periode kemarin kayak kurang deket gitu, sekarang makin deket jadi ada tempat curhat baru juga, terus juga bisa ikut sama teman-teman member yang baru, saling kenal juga banyak orang gitu. Itu sih lebih ke manis ya. Kalau pahit mungkin ada beberapa hal yang
aku mikirnya bakalan gini tapi ada hal baru yang aku dapetin gitu. Itu menurut aku rada bukan ke pahit ya, rada ke asem kali ya gitu. Tapi semua berjalan dengan baik aja sih. Gitu, itu dari aku. Terus kita ke LCD kita nih gimana pahit manisnya selama menjadi LCD. Udah 2 tahun tuh menjabat. Aduh, Iya, yang ngeri. udah Ngeri. udah 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 itu ya ngerasain asam garam kehidupan di EC ya, Iya. bukan pahit manis lagi nih. Kecut ya. Jadi kecut ya. Aduh, jadi kalau masalah pahit manis selama jadi EC sih pasti seimbang sih, ada pahitnya, ada manisnya, tapi ya sebisa mungkin kita banyakkan ambil yang manisnya sih biar hidup kita tambah manis gitu kan, biar tambah enak gitu. Masa yang diambil yang pahit-pahitnya gitu kan. Iya, Ya pasti ada yang pahitnya gitu. Tapi ya pahitnya jadiin pelajaran aja, jadiin pengalaman biar kedepannya bisa kita ambil nih jadi manis-manisnya kan. Jadi kurang lebih gitu sih. BTW, karena kita udah bahas pahit manis nih tadi Anabo udah kita tanya tentang ekspektasi selama triwulan pertama jadi EC belum sih? Kayaknya belum sih, Kak. Kayak kelupaan deh kita. Iya, Aduh, kelupaan lagi ya kita. lagi. Mohon maaf ya. Mohon Maaf ya. Iya, jadi mohon maaf ini temanya emang kuburan band ya. Lupa gitu. Lupa gitu ya. Jadi kita sering bolak-balik ya pertanyaannya gitu. Kalau ini udah nanya kan ya, ini berarti aku jawab ya, ekspektasi Iya dong. aku. Oke, ekspektasi aku selama beberapa bulan ini, puji Tuhannya udah mencapai, ya belum 100% tapi sudah mencapai ekspektasi yang aku pikirkan gitu. Bahkan mungkin melewati ekspektasi aku sebenarnya. Itu sih mungkin jawaban dari aku ya, cukup sekian. Singkat banget. Waduh, singkat ya. Singkat, Iya, padat, dan padat dan kurang jelas ya sepertinya. Kayak ini emang udah jelas sih guys. Cuman karena tadi emang udah nyiapin jawaban kan, tapi kayak udah next aja gitu kan. Terus Sudah kayak, ditungguin nggak ditanya-tanya nih gitu kan. iya kayak keasikan ngobrol gitu. Jadi lebih ke kayaknya untuk bagian aku next question aja deh gitu. Kayaknya nggak bisa jawab deh gitu. Gitu guys. Oke, tadi aku udah jawab ya. Ekspektasi Oke. aku. Kita next aja. Oke, by the way, teman-teman kemarin aku sempat open question box gitu di IG IAS LC Unut dan juga ada beberapa pertanyaan yang ditanyain dari teman-teman ke EC nih. Nah, aku pilih 2 pertanyaan. Di sini untuk pertanyaan pertama, gimana caranya menjadi EC? Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau jawab nggak? Pertanyaannya sebenarnya gampang ya. Kayak kalau aku apa Kak Kina jawab? Boleh perwakilan dari Rahayu aja deh biar cepet. Oke, kalau jawaban dari aku adalah gimana cara jadi EC, teman-teman harus niat dan daftar. Ntar kalau udah niat cuman nggak daftar kan nggak jadi jadinya. Gitu Iya, sih. bener tuh. Jadi sama kalau udah daftar, itu nyiapin juga berkas-berkasnya dengan baik, proker-prokernya dengan baik. Jadi biar lancar gitu jadi EC-nya. Gitu sih. Itu versi singkatnya. Oke, itu jawaban dari Ayu ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau tambahin lagi nggak? Atau udah dituin aja sama Ayu? Boleh deh, aku nambahin dikit deh. Oke, silahkan. Jadi selain apa yang dikatain sama Ayu tadi, mulai dari nyiapin berkas-berkas, nyiapin niat, terus lanjut ke pendaftaran, pastinya teman-teman Familias juga harus nyiapin mental juga nih buat LCC nanti. Karena kalau jadi EC itu nggak serta-merta main asal tunjuk gitu doang. Jadi kita harus mempresentasikan diri kita sebaik mungkin di depan teman-teman Familias yang lainnya. Gimana caranya kita bisa meyakinkan teman-teman kita nih kalau kita layak menjadi EC. Jadi kurang lebih gitu sih. Jadi ntar kalau serangkaian LCC udah
dilakukan dan pastinya ada forum pengambilan suara atau forum diskusi gitu untuk memilih siapa nih yang kira-kira layak jadi the next EC gitu sih. Benar-benar. Nah, itu teman-teman. Jadi udah ada beberapa wejangan ya sebenarnya dari para petua-petua kita ini ya. Apa namanya tadi, kalau dari Ayu niat nyiapin berkas, prokernya juga, mentalnya juga. Terus kalau dari Novan ya pasti mempersiapkan diri teman-teman dengan baik gitu. Kalau misalnya ini kalau jadi EC kira-kira perlu kumpul massa nggak? Perlu nyari massa nggak Kak kira-kira? Buat apa? Mau demo? Ini kan kalau pemilihan kan harus ini ya, harus nyari massa biar banyak suara gitu kali ya. Oh, bentar. Kayak enggak. Bukan nyari masa sih. Harus pinter-pinter buka. Biar kelihatan, biar menonjol gitu. Oh iya. Jadi buat teman-teman juga yang mau daftar jadi EC harus lebih sering aktif juga di IAS. Jadi biar Iya bener tuh. di notice sama teman-teman yang lain, kayaknya dia pinter deh, kayaknya dia bisa deh gitu. Gimana? Ya, cari relasi yang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan pasif gitu, harus aktif sama teman-teman yang lain. Gitu. Jadi biar dapet teman, dapat masa, dapat doi juga sih sebenarnya ya. Waduh, asik Bisa. banget gak tuh? Itu nilai plusnya gitu. Terus pertanyaan kedua nih, teman-teman jadi EC nih kita dapat gaji nggak sebenarnya ya? Waduh. Lumayan menarik pertanyaan. Digaji gak tuh? Ini aku mau request dari pertanyaan ini yang jawabnya tuh Kina. Gimana Kin? Dapat gaji nggak Kin? Dapat UMR Badung. Waduh, gede dong. Juta berapa tuh? Anggarannya dari mana nih? Dari Bundahara. Iya dari Enggak naik. Kan kita organisasi masa dapat gaji harus ya volunteer kan ya paling enggak. Mungkin ada nambahin dari Bapak LCD yang sudah berpengalaman menjadi EC 2 periode. Aduh, kalau ngomongin masalah gaji sih ya, berdasarkan pengalamanku di periode kemarin, periode sekarang sih, alhamdulillahnya tidak dapat gaji ya, teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi iya. tenang, selain kita tidak dapat gaji, tapi kita dapat itu kok, dapat pengalaman, pokoknya dapat value-value dalam hidup lah. Terutama dalam segi berorganisasi. Jadi kita digaji tuh dalam bentuk non material lah. Jadi bukan dalam bentuk rupiah ya, melainkan berbentuk value-value yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, gitu teman-teman. Jadi gajinya bukan dalam bentuk duit gitu ya, tapi emang dapat skill baru juga. Ya, benar tuh. Dapat teman baru, dapat relasi baru, dapat tempat curhat baru. Sebenarnya itu yang diperluin juga. Bentar, gitu. aku mau nambahin. Iya, gimana? Selain dapat itu, kita juga dapat untuk anak-anak ambis, untuk anak-anak yang memikirkan ya yang kedepannya ya kayak gitu lah ya. Kita juga dapat seperangkat sertif yang SKP-nya lumayan. Gitu iya, benar tuh, benar. Iya, jadi karena mahasiswa ya mikirnya SKP gitu ya. Jadi dapat sertif juga gitu. Cuman catatannya jangan baru bilang sertif, jadi ya daftarnya cuma karena sertif ya, kerjanya harus amanah gitu ya teman-teman. Oke. Iya, gitu ya, tuh dengerin tuh amanah ya teman-teman. Benar banget. Oke, tadi udah ada beberapa pertanyaannya yang udah ditanyain dan juga kayaknya udah banyak banget ya yang teman-teman jawab. Waktunya juga kayaknya udah lama banget nih kira-kira gitu. Sepertinya episode pertama Pod IAS hari ini bisa untuk kita cukupkan dulu sampai di sini. Setidaknya teman-teman family IAS maupun yang di luar family IAS juga semuanya udah dapat informasi dan juga gambaran tentang apa itu EC atau Executive Committee. Nah, harapannya kita sebagai EC dan teman-teman semua bisa saling mengenal, terus juga bisa semakin dekat dan juga
semoga banyak teman-teman family IAS nih yang tertarik buat jadi penerus kita nih di EC gitu. Ya, udah penerus aja. Ya, bener banget tuh. 3 Iya, bulan. Novan udah 2 tahun. Udah mau 2 tahun, Novan. enggak sih. Aku mohon maaf udah bukan 3 bulan lagi ya, udah 1 tahun lebih 3 bulan nih kayaknya. Biar kita sambil menjaring gini penerus-penerus gitu, biar mereka bisa nyiap. Ya udah disepil-sepil nih buat akhir tahun nanti pas LCC, siapa tahu berminat. Iya, benar. Iya, bener. Jadi meskipun baru 3 bulan nih, kita udah harus memikirkan siapa nih penerus kita, biar nggak kelabakan nanti ntar di akhir gitu ya. Iya, bener banget tuh. Oke, buat teman-teman pokoknya tetap fokus sama apa yang teman-teman kerjain, ambil semua hal dari sisi positifnya, dan jangan lupa di EC ini kita ada 2 hashtag ya, hashtag aman aja dan hashtag nature lover gitu. Jadi harus Asik. pakai dua hashtag itu ya, di EC itu ada 2 hashtag aman aja dan juga nature lover. Dan juga aku mau mengingatkan ke teman-teman semua untuk tetap stay tune di channel Pod IAS karena akan ada banyak topik yang akan dibahas sama teman-teman departemen lain di IAS LC Unut. Nah, akhir kata dari aku, sampai ketemu lagi di Pod IAS berikutnya. Bye-bye, thank you juga. Bye-bye. See you di podcast selanjutnya.